Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Pak Guru Kikin Wahyudi dalam pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan berkreasi siswa dapat membuat desain cover buku. Yang ketiga, dengan mengamat gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita bertepuk tangan, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Oke, bagus sekali anak-anak semua. Anak-anak, menurut kalian bertepuk tangan apakah menggerakkan anggota tubuh? Ya, tepat sekali. Coba kita perhatikan video berikut ini. Setelah kalian melihat video tersebut, tahukah kalian apa yang dilakukan Bu Guru dan Pak Guru? Ya, betul sekali. Bu Guru sedang mencangkul dan Pak Guru sedang menggunting bunga di taman. Karena ada tulang dan otot yang merupakan organ gerak aktif. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh yang menggerakkan secara aktif yang menyebabkan suatu organisme individu bergerak. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. 2. Otot lurik. 3. Otot jantung. Anak-anak, ini adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Biasanya, otot polos ini berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, ini adalah otot lurik. Coba perhatikan, kita perhatikan. Ini adalah otot lurik. Karena otot lurik ini adalah otot yang menempel pada tulang atau pada rangka manusia. Otot lurik ini otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga biasa dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, anak-anak, kalau ini dinamakan otot jantung. Otot jantung, otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan inti sel yang ada di tengah. Oke anak-anak, itulah ketiga otot yang ada pada manusia. Jadi, fungsi otot pada manusia adalah yang pertama, melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah berisi nutrisi dan oksigen.
Ayo anak-anak, coba kita perhatikan teks berikut ini. Setelah memperhatikan isi teks bacaan tersebut, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaannya? Nah, Pak Guru punya cara yang mudah dalam memahami isi bacaan, yaitu dengan cara menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok itu ditemukan dengan cara menentukan terlebih dahulu kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian, kalimat utama tersebut kita ringkas dan jadilah sebuah ide pokok. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan kalimat pertama paragraf tersebut. Inilah yang disebut kalimat utama. Anak-anak dapat meringkas kalimat tersebut menjadi ide pokok sehingga ide pokok paragraf tersebut adalah fungsi otot manusia. Setelah anak-anak tahu dalam menentukan ide pokok, ayo anak-anak perbanyaklah membaca bacaan dari berbagai macam buku. Nah, anak-anak, ketika pertama kali kalian melihat sebuah buku, bagian pertama yang kalian lihat adalah cover bukunya. Cover buku dapat kita sebut dengan sampul buku. Cover merupakan tampilan awal dari cerita yang ditulis oleh penulis. Fungsinya agar pembaca tertarik dengan buku tersebut, sehingga cover buku haruslah dibuat semenarik mungkin. Adapun yang harus kita perhatikan dalam sebuah cover buku adalah yang pertama, judul buku. Yang kedua, penulis buku. Yang ketiga, desain ilustrasi dan desain gambar. Dan yang keempat, logo buku. Baik anak-anak, coba perhatikan dari cover buku berikut ini. Coba perhatikan gambar cover 1. Cover 1 disebut dengan cover plakat putih. Pada jenis cover ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Biasanya yang nampak dominan hanya warna putih dan ruang kosong. Sedangkan gambar kedua merupakan desain cover gambar penuh warna. Biasanya pada jenis ini yang nampak dominan gambar ilustrasi dan judulnya. Kemudian, cover ini biasanya disajikan dengan kombinasi penuh warna yang menarik dan bervariasi. Mudah kan anak-anak? Nah, pasti mudah sekali ya pembelajarannya. Pak Guru harap anak-anak dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, macam-macam otot manusia. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, membedakan desain cover buku. Demikian materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, mencuci tangan, kenakan masker, patuhi SOP protokol kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.